Pasangan tersebut melakukan perjalanan dari rumah mereka ke area hutan untuk menemukan banyak kayu gondongan yang bisa mereka jual dengan harga yang bagus. Sejauh 1 kilometer, mereka mengendarai gerobaknya. Mereka menemukan sebuah pohon besar yang rindang dan bernuansa sejuk. Mereka pun berhenti di sana untuk sekedar istirahat dan makan makanan ringan. Selesai makan, sang istri berbicara kepada suaminya. Pohon mangga ini besar sekali, cabang pohonnya banyak, inti kayunya juga bagus. Kita tebang pohon ini nanti. Untuk sementara, biarkan pohon ini menjadi tempat kita untuk beristirahat dan berteduh dari panas terik. Benar sekali. Lagi pula masih ada pohon karet, pohon beriang, pohon asam ludru, dan masih banyak pohon lainnya yang harus kita tebang terlebih dahulu. Setelah semuanya habis, kita kembali dan kita tebang pohon mangga liar ini. Lalu mereka berdua tidur sejenak untuk memulihkan tenaganya. Di sisi lain, pohon mangga liar panik mendengar percakapan pasangan tersebut yang berencana menebangnya. Aku sudah lama tinggal di sini dan aku merasa senang. Bahkan umur mereka pun juga tak lebih tua dariku. Selama ini belum pernah ada yang berniat untuk menebangku. Namun berbeda dengan pasangan ini. Baiklah, aku harus melakukan sesuatu untuk mengurungkan niat mereka supaya tidak jadi menebangku. Aku harus meniup angin lebih kencang supaya mereka pikir aku ini sejuk dan sangat berguna, sehingga mereka akan membiarkanku hidup. Memikirkan ide tersebut, tanpa ragu ia melancarkan aksinya. Pohon mangga itu mencoba menyalakan angin sepoi-sepoi dengan menggunakan daunnya, sampai-sampai membuat pasangan tersebut tertidur lelap di siang itu. Sekitar jam 2 siang, sang suami terbangun dari tidurnya. Pohon mangga ini benar-benar memberikan kesejukan. Kita harus membiarkannya hidup dan kita jadikan sebagai tempat berteduh untuk kedepannya. Ayo sayang, kita harus pergi untuk menebang pohon karet. Manusia pemberani yang terhormat, tolong biarkan aku hidup. Lalu aku akan membalas kebaikanmu itu. Apa yang dia katakan? Aku tidak percaya. Kau sudah sangat lama membohongiku, dan kau pun tak berdaya, hanya bisa diam dan berdiri di situ. Jadi bagaimana bisa kau membalas budi kepada kami? Oleh karena itu, kami harus menebangmu, karena kami membutuhkan uang. Oh tidak. Setelah berbincang, pasangan suami istri tersebut tetap menebang pohon karet itu. Mereka tidak menghiraukan rintih kesakitan pohon karet dan terus menebangnya. Menyakitkan sekali, tolong hentikan. Setiap hari, pasangan yang serakah tersebut melakukan hal yang sama hingga semua lahan menjadi gundul. Mereka terlihat sangat senang saat seluruh lahan telah gundul. Dengan ini, kami akan kaya raya. Mereka berpikir bahwa mereka tidak akan hidup miskin lagi dengan menjual pohon-pohon itu setiap hari. Di sisi lain, pohon mangga semakin ketakutan karena mereka telah menebang pohon yang ada di dekatnya. Lalu pohon mangga lekas menghasilkan buah-buahnya untuk dimakan pasangan tersebut agar mereka mengira bahwa pohon mangga itu sangat berguna. Tunggu, berhenti dulu. Wah, lihat sayangku, ada banyak buah mangga di sana. Benar, kita bisa mengambil sebagian buah mangganya untuk kita makan. Lalu kita jual sebagian lagi untuk mendapatkan uang.
Tunggu di sini, aku akan memetik buah mangganya untukmu. Sambil melakukan perbincangan, sang suami memetik mangga-mangga itu dan membawanya pulang. Setelah semua mangga dipetik dan semua pohon ditebang, mereka berdua berdiskusi kembali. Sayang, lahan ini sudah kita gunduli. Lalu kemana lagi? Kita akan menebang kayu. Tanpa berpikir, sang istri menjawab, bagaimana jika kita menebang pohon mangga ini? Setelah itu, sang istri melipatkan celananya lalu mengambil kapak. Tunggu. Jika kau menebangnya, nanti kita akan kehilangan tempat berteduh. Tak usah dipikirkan, di mana ada hutan, di situ kita bisa berteduh. Karena suami selalu menuruti kata istrinya, dia berhenti menanyakan apapun. Baiklah, kalau begitu. Dia pun bangkit dan mengambil kapak untuk menebang pohon mangga di bagian pangkalnya. Oh, Tuhan, aku Dengan kasar, lalu menyimpan gelondongannya di atas gerobak. Beberapa hari berlalu, pasangan tersebut kehabisan uang dan berniat untuk menebang pohon kembali. Tapi karena pohon besar dan kecil sudah semuanya mereka tebang, mereka pun harus menempuh perjalanan jauh untuk menemukan pohon lainnya. Hari yang terik dan melewati lahan yang tandus membuat mereka lelah dan kehausan. Mereka menatap langit di mana matahari memancarkan panas yang kuat. Langit, telah lama sekali kau tidak menurunkan hujan. Kenapa? Kami merasa seperti terpanggang dan kehausan. Genangan air di kolam pun sudah mengering. Kenapa hujan tak kunjung turun? Sebentar lagi musim hujan akan datang. Buatlah bumi ini menjadi sejuk. Tenaga mereka, wah sayang, lihat di sana, banyak bambu besar berumpul. Ayo kita istirahat di sana. Benar, itu bambu. Ayo kita ke sana. Hei. Mereka sangat senang. Segera mereka menghentikan perjalanannya, lalu mengikat sapinya di dekat bambu untuk makan dan beristirahat di bawah rimbunan bambu. Mari kita istirahat sejenak di sini. Suara aneh apa itu? Pria itu penasaran dengan suara yang didengarnya, lalu dia segera bangun. Saat dia bangun, suara itu hilang. Pria itu kembali berbaring dan tiba-tiba suara itu terdengar kembali. Berat sekali, Sayang, apa kamu dengar suara itu? Sang istri yang sedang tidur menanggapi suaminya. Aduh sayang, jangan pedulikan suara itu, istirahat saja. Tapi aku jadi tidak bisa tidur karena mendengarnya terus. Dan sepertinya suara itu muncul tepat di bawah tempatku berbaring. Sang istri berdiri dan menggeliat. Gulung alas karungnya, lalu lihat apa yang ada di bawah sana. Sang suami mengikuti saran istrinya dan menggulung alas karungnya. Lalu dia melihat rebung yang tumbuh sedikit di atas tanah. Oh, ternyata ada rebung. Mungkin itu yang mengganggu tidurmu. Kita ambil saja rebung itu untuk kita makan, dan tidurmu pun tidak akan terganggu lagi. Usai berdiskusi, sang istri mengambil cangkul khusus untuk menggali rebung. Di sisi lain, pohon bambu yang melihat anak kesayangannya hendak diambil lalu memohon. Oh, kalian berdua, tolong jangan bunuh anakku. Dia masih kecil. Tolong jangan ambil, sehingga di masa depan nanti kalian bisa berteduh di bawahnya. Seperti halnya kalian berteduh di bawah rimbunku saat ini. Sang istri menghiraukan permohonannya, lalu dia menjawab, bicara apa kau ini? Aku sedang mencari. Dasar manusia jahat. Aku tidak akan membiarkan kalian berlindung kepadaku. Dulu kalianlah yang sudah membunuh orang tua dan kakakku.
dan hal itu membuatku sedih. Sekarang kalian lihat kan akibat dari apa yang kalian perbuat. Jika waktu itu aku bukanlah repung yang tumbuh di balik tanah dan terlihat oleh kalian, mungkin kalian juga akan membunuhku sekarang. Terimalah akibat dari dosa yang kalian perbuat. Setelah berkata itu, bambu menggoyangkan tubuhnya untuk mendorong pasangan tersebut menjauh dan tak berdaya. Lepaskanku, menyala. Ayo, pegangan sang istri lepas dan akhirnya pegangan Allah selalu menggoyangkan. Orang jahat, sekarang giliranmu. Cepat lepaskan. Aku tak mau selamatkan hidupku. Aku menyadari kesalahanku dan aku akan membalas kebaikanmu. Karena merasa kasihan, bambu pun memberi kesempatan terakhir untuk pria itu. Baiklah orang jahat, jika bukan karena aku yang membantumu, mungkin kau akan bernasib sama dengan istrimu. Tapi aku merasa kasihan padamu. Aku akan menolongmu, asal kau memenuhi 3 syarat dariku. Ya, baik, aku setuju. Pertama, tolong tanam kembali pohon baru dan berhentilah menebangnya. Kedua, rawat semua tanaman di dunia untuk semua umat manusia dan kelangsungan hidup tanaman. Ketiga, saat kau kembali, katakan kepada orang-orang tentang manfaat hutan agar mereka mengerti dan membantu melestarikan hutan bersama. Apa kau mengerti dan bisa menjalankannya sesuai dengan apa yang kau janjikan? Baik, aku akan menjalankan semua syarat yang kau minta. Aku sangat menyesal karena menghabiskan egois dan sangat ceroboh terhadap yang telah aku lakukan tanpa memikirkan akibatnya. Sehingga menyebabkan kehancuran seperti ini. Karena mulai sekarang kau harus mempertimbangkan baik-baik sebelum kau melakukan sesuatu. Selama puluhan tahun tidak pernah terjadi bencana alam. Namun karena ulah kalian berdua yang menyebabkan iklim menjadi berubah-ubah sehingga terkadang kering dan terkadang banjir. Baiklah, jika kau telah menyadari kesalahanmu, kau bisa melakukan apa yang telah kau janjikan. Dengan begitu dunia akan terhindar dari bencana. Baik, akan aku lakukan. 3 hari kemudian, air pun surut. Sejak hari itu, pria tersebut bekerja keras untuk menanam bibit mangga, nangka, asam keranji, karet, dan keruing. Aku sangat menyesal jika saja dulu aku tidak menebang pohon-pohon itu. Aku pasti punya banyak tempat untuk berlindung dan berteduh. Istriku juga tidak akan mati. Tapi semua sudah terlambat dan aku sadar atas kesalahanku. Terlebih lagi aku bersyukur masih bisa hidup sampai saat ini. Dan pada akhirnya, pohon-pohon tumbuh kembali dan hutan menjadi rimbun. Dunia juga diberkati karena sekarang umat manusia telah melakukan perbuatan baik dan bijaksana. Kasih tepuk tangan.